nggak sih kalian ngalamin konflik atau suatu permasalahan dalam hidup ini? Pasti pernah kan? Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya konflik. Tahu nggak kalian, kalau konflik itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan saat kita sedang bersama siapapun. Konflik bisa terjadi saat kita lagi nongkrong bareng teman-teman, rebutan pensil sama adik, konflik sama pacar, keluarga, dan lain-lain. Nah, dari konflik yang tadi disebuti, ada tips and trick nih. Tapi sebelum ke tips and trick, kita harus tahu dulu jenis-jenis konflik. Yang pertama itu withdraw. Withdraw itu adalah menarik diri secara fisik atau psikologis dari konflik. Misalnya nih, kamu sama teman kamu berantem karena hutang kamu belum dibayar-bayar. Teman kamu mungkin akan menarik diri nih secara fisik dan berkata, jangan ngomongin ini dulu deh, terus jangan keluar. Atau dia mungkin menarik diri secara psikologis dengan cara mengabaikan kamu. Bahkan withdraw ini dapat merusak hubungan loh. Yang kedua ada accommodate, memuaskan kebutuhan orang lain atau menerima ide orang lain, namun mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Misalnya, ada dua orang bernama Maria dan Mario yang lagi diskusi tentang liburan. Maria dan Mario ini sepakat tidak setuju nih mengundang teman untuk ikut bergabung dengan mereka. Padahal, Mario sebenarnya lebih suka berdua dengan Maria. Mario menggunakan tipe akomodasi saat Maria berkata, sepertinya akan menyenangkan pergi dengan pasangan lain, ya kan? Mario menjawab, oke, apapun yang kamu inginkan. Yang ketiga ada force, yaitu memuaskan kebutuhan diri sendiri tanpa mempedulikan kebutuhan orang lain. Bisa jadi ancaman fisik, serangan verbal, pemaksaan, atau manipulasi. Jika perilaku memaksa dibalas dengan perilaku memaksa juga, maka konflik akan meningkat. Keempat adalah compromise, menyerahkan sebagian dari apa yang diinginkan untuk memberikan kepuasan kedua belah pihak. Jadi kedua pihak saling berkontribusi untuk mendapatkan kepuasan bersama. Contohnya, Jeno dan Jono saling menyempatkan waktu untuk membuat proyek kelas bersama-sama walaupun mereka masih memiliki tugas individu. Collaborate, menangani kebutuhan dan masalah masing-masing pihak hingga mendapat solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Strategi kolaborasi biasanya digunakan para pembisnis untuk negosiasi kontrak dalam berbisnis. Contohnya, pasien dan rumah sakit. Agar pasien dapat sembuh dan rumah sakit mendapatkan keuntungan. Pihak rumah sakit akan menyediakan obat-obatan dan perawatan kesehatan agar kebutuhan kedua pihak terpenuhi. Nah, itulah berbagai macam konflik yang terjadi di kehidupan kita. Kita lihat bareng-bareng yuk, gimana sih tips and trick cara kita untuk menangani konflik. Plan, prepare, dan rehearse. Kita harus punya clear idea tentang pesan kita. Untuk itu, kita harus memperkuat fakta-fakta kejadian, menuliskan jika dibutuhkan, karena semakin clear datanya, semakin baik kita bisa menjelaskannya. Set appropriate limit. Untuk menyelesaikan masalah, atur pertemuan untuk bicara. Waktu terbaik adalah waktu di mana kita dapat mengantisipasi bahwa tidak ada hal lain yang dapat mengganggu pembicaraan. Adopt a constructive attitude. Pastikan motif dan perasaan kita sebelum bicara. Kemarahan, frustasi, dan tidak respect akan mudah terlihat. Jika terlihat, hal itu akan memblok orang lain untuk percaya dan membuka diri kepada kita. Assertively state the message. Dalam hal ini, kita berbicara secara straightforward dan terbuka, berbicara dengan tenang, agar dapat menjelaskan kronologi timbulnya masalah ini. Selain itu, kita perlu mengontrol emosi. Allow your message to sink in. Usahakan diam selagi receiver memproses informasi yang baru saja kita sampaikan. 6. Ada listen carefully to the response, yaitu jangan menginterupsi pembicaraan, melainkan belajar untuk memberi kesempatan pada receiver untuk mengekspresikan reaksi dan responnya, meskipun ia sedang terlihat emosi. There restate, clarify, and recycle. Pahami maksud dari lawan bicara kita. Di sini bukan saatnya untuk berdebat, namun gunakan semua keterampilan dalam active listening, questioning, accurate paraphrasing, dan perlihatkan respect kepada lawan bicara kita. Focus on solutions, not personalities. Dalam tips ini dibutuhkan compromising, jadi bukan masalah menang atau kalahnya akan konflik tersebut. Plan to evaluate solution, yaitu dengan membuat janji untuk kembali bertemu setelah sepakat akan suatu solusi tertentu. Jadi, jika telah dilihat hasilnya, maka langkah berikutnya adalah didiskusikan kembali. Nah, itu dia tips and trick yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi konflik di sekitar kita. Kira-kira tips and trick mana nih yang bakal kalian sering pakai? Itulah video konflik serta tips and tricknya. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.